Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perancangan database melalui Microsoft Access yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Jannah BP 19110004, Helmi Safitri BP 19110016, Messi Sofia BP 19110031, dan Yanizana Fitri BP 19110042. Baik, untuk penjelasan pembacaan yang pertama kepada Messi Sofia, kepada Messi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Sofia BP 19110031 akan menjelaskan database yang pertama, yaitu tentang perkiraan. Yang pertama yaitu tabel perkiraan. Desainnya yaitu yang pertama di file name-nya ada nomor perkiraan, data tipenya teks, file size-nya 5, required-nya yes, index-nya yes, no duplicate, dan diberi primary key. Dan untuk yang kedua yaitu nama perkiraan, yaitu data tipenya tag, file size-nya 30, required-nya yes, dan index-nya no. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada query Activa, yaitu yang pertama yaitu adanya nomor perkiraan 11, nama perkiraannya yaitu kas, saldonya sebesar 186.741.000. Yang kedua yaitu 112, nama perkiraan kas bank, saldo aktifanya itu sebesar 48.941.000. Yang ketiga 113, nama perkiraan piutang dagang, saldonya 122.600.000. Yang keempat 114, nama perkiraan persediaan barang dagangan, saldonya sebesar 341 juta. Yang kelima nomor perkiraan 121, yaitu adanya inventaris toko, saldonya itu 80.350.000. Yang keenam 122, nama perkiraan akumulasi inventaris kantor, yaitu sebesar 0 rupiah. Yang selanjutnya nomor perkiraan 123, yaitu adanya inventaris kantor sebesar 25.000. Selanjutnya nomor perkiraan 124, adanya akumulasi inventaris toko, yaitu sebesar 0. Selanjutnya nomor perkiraan 125, itu ada gedung sebesar 75 juta. Selanjutnya 126, adanya akumulasi penyusutan gedung sebesar 0. Yang terakhir 127, adanya tanah sebesar 225 juta. Selanjutnya kepada query buku besar, ini tentang neraca saldo yang berakhir pada 31 Oktober 2021. Isinya sama dengan query Activa tadi. Cuman ada penambahan di sini, adanya utang dagang, utang bank, utang modal, rugi laba bulan berjalan, penjualan, pembelian, beban gaji karyawan, beban listrik, beban air, beban bunga bank, beban akumulasi penyusutan inventaris toko, beban akumulasi penyimpanan inventaris kantor, beban akumulasi penyusutan gedung, dan beban lain-lain. Selanjutnya masuk kepada query jurnal umum, yaitu di sini adanya nomor bukti, tabel, adanya nomor bukti, tanggal, keterangan D atau K, debit atau kredit, nomor perkiraan, dan jumlahnya. Selanjutnya yaitu
query modal, yaitu adanya nomor perkiraan 301, nomor perkiraan modal usaha saldo modal sebesar 460.862.000. Selanjutnya query Fasifa, yaitu adanya nomor perkiraan 201, nomor perkiraan utang dagang, saldo Fasifanya 105.600.000. Selanjutnya 202 adanya utang bank, saldonya sebesar 250 juta. Selanjutnya itu query biaya, yaitu adanya beban-beban yang terdiri dari 8 beban. Yang pertama yaitu nomor perkiraan 501, yaitu beban gaji karyawan sebesar 25.750.000. Yang kedua yaitu 502, yaitu beban listrik sebesar 4.150.000. Yang ketiga 503, beban air sebesar 570.000. Yang keempat 504, beban bunga bank sebesar 0. 505, beban akumulasi penyusutan inventaris toko sebesar 0. 506, beban akumulasi penyusutan inventaris kantor sebesar 0. Yang selanjutnya 507, beban akumulasi penyusutan gedung sebesar 0. 508, beban lain-lain sebesar 0. Selanjutnya query neraca saldo, yaitu adanya tabel nomor perkiraan, nama perkiraan dan saldonya. Selanjutnya adanya query pendapatan, yaitu adanya nomor perkiraan 401, nama perkiraan penjualan, ada saldo P, pendapatan dan pembelian, yaitu penjualan sebesar 673.640.000. Selanjutnya 402 yaitu pembelian sebesar 355 juta rupiah. Selanjutnya yaitu input data perkiraan. Di sini kita inputkan adanya nomor perkiraan dan nama perkiraan. Selanjutnya itu jurnal subform. Itu di sini adanya tabel debit atau kredit, adanya nomor perkiraan, adanya nama perkiraan, dan adanya jumlah. Selanjutnya itu biaya sub report, yaitu adanya beban-beban yang terdiri dari yang pertama tabelnya nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo beban, yaitu totalnya sebesar 30.470.000. Selanjutnya yaitu laporan buku besar. Di sini ada nomor perkiraan, ada nama perkiraan, nomor bukti, tanggal, keterangan, debit atau kredit, dan jumlah. Selanjutnya itu laporan jurnal. Di sini terdiri dari tabel nomor bukti, tanggal, keterangan, debit atau kredit, nomor perkiraan, dan jumlahnya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi, yaitu adanya tabel yang di atas yaitu nomor perkiraan, nama perkiraan, saldo P, yaitu yang pertama 401 penjualan sebesar 3.640.000. Yang kedua 402 yaitu pembelian sebesar 355 juta rupiah. Dan tabel biayanya yaitu terdiri dari beban-beban yang jumlah total biayanya yaitu sebesar 30.470.000. Lalu dikurangi dengan total pendapatan sebesar 318.640.000 dikurangi dengan total biaya sebesar 30.470.000, yaitu dapatnya laba rugi sebesar 288.170.000. Selanjutnya yaitu laporan neraca, yaitu adanya nomor perkiraan, nama perkiraan, saldo aktiva, yaitu
totalnya sebesar 1.104.632.000 rupiah. Selanjutnya itu adanya laporan neraca saldo, adanya nomor perkiraan, dan saldo. Di sini hasil dari keseluruhannya selisih atau debit kreditnya harus nol supaya balance. Dan yang terakhir yaitu adanya pasiva sub report, yaitu adanya nama perkiraan, dan saldo P. Yang pertama 201 adanya utang dagang sebesar 105.600.000. Selanjutnya yang kedua 202 utang bank sebesar 355.600.000. Di bawahnya itu adanya tabel modal akhir sub report, yaitu sebesar totalnya 430.992.000. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Messi Sofia. Untuk pembacaan selanjutnya saya sendiri akan saya bacakan sendiri. Penjelasan selanjutnya yaitu bukti transaksi. Yang pertama yaitu ada file name-nya, data tipenya, file set-nya yaitu long integer, neo values-nya increment, indeksnya yes, text elix-nya general, lalu dikasih primary key. Untuk data tipenya, file size-nya long integer dengan data yang sama, file size-nya long integer, neo values-nya increment, indeksnya yes, dan text elix-nya general. Untuk tanggalnya, formatnya medium date, default-nya value-nya date, required-nya yes, index-nya no, mode-nya no control, IME sentence mode-nya not, text elix-nya general, so date pixcare-nya for dates. Untuk equire aktifanya, untuk query aktifanya ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldonya. Pada nomor perkiraan 111 ada kas, saldonya 186.741.000. Pada nomor perkiraan 112 nama perkiraan kas bank dengan saldo 48.941.000. 113 piutang dagang saldonya 122.600.000. 114 persediaan barang dagang saldonya 341 juta. 121 inventaris toko saldonya 80.350.000. Saldo pada 122 akumulasi investasi kantor sebesar 0. 123 investasi kantor sebesar 25 juta. 124 akumulasi inventaris toko sebesar 0. 125 gedung sebesar 75 juta. 126 akumulasi penyusutan gedung sebesar 0. 127 tanah sebesar 225 juta. Untuk query buku besarnya ada nomor perkiraan, nama perkiraan, nomor buku, ada tanggal, ada keterangan,
ada debit kredit, dan ada jurnal. Ada jumlahnya. Seperti 111, nomor perkiraan kas, nomor buku 1, tanggal 31 Oktober 2021, keterangan neraca saldo berakhir pada 31 Oktober, berada di debit dengan jumlah 186.741.000. Lanjut kepada query jurnal umum. Itu ada nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, jumlah. Seperti nomor bukti 1, tanggal 31 Oktober 2021, keterangan neraca saldo berakhir pada 31 Oktober, berada di debit, nomor perkiraan 111 dengan jumlah 186.741.000. Pada query modal, terdapat nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo, yaitu nomor perkiraan 301, nama perkiraan modal usaha dengan saldonya 460.862. Pada query pasiva, ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo, yaitu 201 nama perkiraan utang dagang dengan saldo 105.600. Yang kedua, dengan nomor perkiraan 202, nama perkiraan utang bank dengan saldo 250. Untuk query biaya, dengan nomor perkiraan yang kolomnya itu nama perkiraan, dan saldo. Pada query neraca, ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo juga. Untuk query pasiva, ada nomor perkiraan, nama perkiraan, untuk query pendapatan dan pembelian, yaitu ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Contohnya seperti 401, nama perkiraan penjualan, saldonya 673.640.000. 402, nama perkiraan pembelian dengan saldo 355.000.000. Untuk input data jurnal transaksinya, yaitu ada nomor bukti 1, tanggal 31 Oktober 2021, keterangan neraca saldo berakhir pada 31 Oktober. Kolomnya yaitu ada debit kredit, nomor perkiraan, nama perkiraan, dan jumlahnya. Pada laporan buku besar, ada nomor perkiraan 111, nama perkiraan, nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, dan jumlahnya. Pada laporan jurnal, kolomnya yaitu nomor bukti, tanggal keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, dan jumlahnya. Pada laporan laba rugi, yaitu nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Total dari pendapatan yaitu 318.640.000. Total biaya 30.470.000. Untuk mendapatkan laba rugi, total pendapatan dikurangi dengan total biaya dan dapatnya 288.170.000. Untuk laporan neraca, ada kolomnya nomor perkiraan, nama perkiraan, saldo aktiva. Jadi
didapatkan total aktifanya 104.632.000. Untuk laporan neraca saldonya, kolomnya ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldonya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya kepada Yaniza Novitri, kepada Yaniza dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tabel jurnal. Dengan file numbernya ada nomor bukti, debit kredit, nomor perkiraan dan jumlah. Dengan tipe data, nomor bukti yaitu auto number, debit kreditnya teks, nomor perkiraan teks, dan jumlah currency. Data tipe dari auto number yaitu file size-nya long integer, new values-nya yaitu increment, indeksnya no, teksnya general. Data tipe dari teks sendiri dari debit kredit yaitu file size-nya 1, required-nya yes, allow zero leg-nya yes, indeksnya yes, no duplicate no, Unicode compression-nya yes, Mi mode-nya no control, dan Mi sentence modes-nya non. Selanjutnya, nomor perkiraan data tipenya teks yaitu file size-nya 5, required-nya yes, allow zero leg-nya yes, indeksnya no, Unicode compression-nya yes, Mi mode-nya no control, image sentences modenya non. Tabel jumlah dengan data tipenya currency, decimal places-nya auto, required-nya yes, indeksnya no, teksnya general. Selanjutnya yaitu query Activa. Query Activa ini mempunyai tabelnya nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti nomor perkiraan 111, nama perkiraan kas dengan saldo 186.741.000. Selanjutnya 112, kas bank, saldo 48.941.000. 113 piutang dagang 122.600.000. 114 persediaan barang dagang 341 juta. 121 inventaris toko 80.350.000. 122 akumulasi inventaris kantor 0. 123 inventaris kantor 25 juta. 124 akumulasi inventaris toko 0. 125 gedung 75 juta, 126 akumulasi penyusutan gedung 0, 127 tanah 225 juta. Selanjutnya yaitu query buku besar dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, nomor buku, tanggal, keterangan, debit kredit, dan jumlah. Seperti nomor perkiraan 111, nama perkiraan kas, nomor buku 1, tanggal 31 Oktober 2021, berakhir di neraca saldo 31 Oktober, debit kredit didebit dengan jumlah 186.741.000. Selanjutnya, query jurnal. Selanjutnya, query jurnal umum dengan tabel nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, dan jumlah. Seperti nomor bukti 1, tanggal 31 Oktober 2021, keterangan neraca saldo berakhir 31 Oktober, didebit
dengan nomor perkiraan 111 jumlah 186.741.000. Selanjutnya, query modal dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Nomor perkiraan 301, nama perkiraan modal usaha dengan saldo 460.862.000. Selanjutnya, query pasifa dengan nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti 201, nama perkiraan utang dagang, saldo 105.600.000. 202, utang bank dengan saldo 250 juta. Selanjutnya yaitu query biaya dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti 501, nama perkiraan beban gaji karyawan dengan saldo 25.750.000. Selanjutnya yaitu query neraca saldo dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti 111, nama perkiraan kas dengan saldo 186.741.000. Selanjutnya yaitu query pendapatan. Di query pendapatan ini ada tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti nomor perkiraan 401, nama perkiraan penjualan, saldo 673.640.000. 402, pembelian dengan saldo 355 juta. Selanjutnya, jurnal ini dengan tabel debit kredit, nomor perkiraan, nama perkiraan, dan jumlah. Debit kreditnya di debit dengan nomor perkiraan 111, nama perkiraan kas dengan jumlah 186.741.000. Selanjutnya yaitu laporan buku besar dengan nomor perkiraan 111, nama perkiraan kas, nomor bukti, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan jumlah. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Di sini dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti 401, nama perkiraan penjualan dengan saldo 673.640.000. 402, nama perkiraan pembelian dengan saldo 355 juta. Dengan total pendapatan yaitu 318.640 juta. Selanjutnya yaitu nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo di tabel biaya subreport dengan total biaya yaitu 30.470.000. Total dari laba rugi itu sendiri yaitu 288.170.000. Selanjutnya, laporan jurnal dengan tabel nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, dan jumlah. Selanjutnya yaitu laporan neraca dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti nomor perkiraan 111, nama perkiraan kas dengan saldo 186.741.000. Dan yang terakhir yaitu laporan neraca saldo dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Sama seperti laporan neraca sebelumnya yaitu 111, nama perkiraan kas dan totalnya 186.741.000. Sekian dari saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Yani Zanovitri. Untuk pembacaan selanjutnya, untuk pembacaan tabel bantu, kepada Messi Sofia dipersilahkan.
Baiklah, saya Messi Sofia BP 19110031 akan melanjutkan presentasi dari Yaniza, yaitu kita masuk kepada bantu, yaitu tabel bantu. Di sini desain view-nya yaitu yang pertama ada debit atau kredit, data tipenya teks, file size-nya 1, required-nya no, index-nya yes atau no duplicate, dan di sini kita memakai combo box, yaitu row score tipenya tabel atau query, row square sort C-nya bantu, dan yang kedua yaitu nilai, ada tipenya number, file size-nya integer, format general number, decimal place auto, required-nya yes, index-nya no, dan tag align-nya general. Selanjutnya yaitu query apakah itu adanya tabel nomor perkiraan dan saldo. Seperti pada nama perkiraan 111 yaitu nomor perkiraannya kas, saldonya sebesar 186.741.000. Selanjutnya yaitu query buku besar. Di sini ada tabel nomor perkiraan, nomor bukti, tanggal, keterangan debit atau kredit, dan jumlah. Seperti contoh yang pertama yaitu ada nomor perkiraan 111, nomor perkiraan kas, nomor bukti 1, tanggal 31 Oktober 2021, keterangan neraca saldo berakhir 31 Oktober, debit atau kreditnya debit, jumlahnya 186.741.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Messi Sofia. Untuk pembacaan query jurnal umum oleh saya sendiri, akan saya bacakan sendiri. Kita masuk ke query jurnal umum, yaitu ada kolomnya nomor bukti, ada tanggal, ada keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, dan jumlah. Pada nomor bukti 1, tanggal 31 Oktober 2021, keterangan neraca saldo berakhir pada tanggal 21 Oktober berada di debit dengan nomor perkiraan 111 yang jumlahnya 186.741.000. Pada query modalnya ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo, yaitu 301. Nah, modal usaha dengan saldonya 460.862.000. Pada query pasifa ada nomor perkiraan 201, nama perkiraan utang dagang dengan saldo 105.600. Nomor perkiraan 202, nama perkiraan utang bank dengan saldo 250. Pada query biaya, ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Pada nomor 501, nama perkiraan beban gaji karyawan dengan saldo 25.750.000. Untuk pembacaan selanjutnya kepada Yaniza Novitri, kepada Yaniza dipersilahkan. Selanjutnya yaitu query neraca saldo dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Seperti nomor perkiraan 111, nama perkiraan kas dengan saldo 186.741.000. Selanjutnya query pendapatan dan pembelian dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, dan saldo. Nomor perkiraan 401 dengan nama perkiraan penjualan, saldo 673.640.000.
402 nama perkiraan pembelian dengan saldo 355 juta. Selanjutnya yaitu laporan buku besar dengan tabel nomor perkiraan, nama perkiraan, nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, dan jumlah. Santai nih, kok kurang kok ampe nak. Iya. Ini 1, 2, 3. Ampe itu mesti 3. Sebesar bawah ya. Kok sibuk masalahnya. Lebih jauh. Ada. Ya ini lah sampai masih kok. Oh iya pas. Hanya 3 saja mas. Enggak tah. 3-nya baru itu masuk ikut ampe. Atau biasanya 3? Nah itu salah lah. Salah. Ada yang tinggal nak. Tadi apa? Ada 5. Kok jadi jurnal umum. Itu modal. Pasifah. Biaya. Itu yang saldo. Oh berarti sama apa anak? Itu makanya ini. Iya. Jadi orang. Kenapa? Lanjut sana. Nggak dulu. Oh gimana apa? Lanjut, Messi. Selanjutnya yaitu laporan jurnal dengan tabel nomor bukti, tanggal, keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, dan jumlah. Seperti nomor bukti 1, tanggal 31 Oktober 2021, keterangan neraca saldo berakhir 31 Oktober, debit kreditnya kredit dengan nomor perkiraan 301, jumlah 460.862.000. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yaniza. Untuk pembacaan selanjutnya, yaitu Messi Sofia. Laporan laba rugi kepada Messi dipersilahkan. Baiklah, saya Messi Sofia BP 19110031 akan melanjutkan materi dari Yaniza, yaitu pada tabel bantu itu adanya laporan laba rugi. Yang pertama yaitu nama perkiraan dan saldo P, yaitu 401 nama perkiraan penjualan sebesar 673.640.000. Selanjutnya itu P02 ada pembelian 355 juta. Jadi total pendapatannya itu sebesar 318.640.000. Selanjutnya itu ada biaya support, adanya beban-beban yang dijumlahkan sebesar totalnya itu sebesar 30.470.000. Jadi laba ruginya itu di total pendapatan sebesar 318.640.000 dikurang dengan total biaya 30.470.000. Jadi laba rugi itu sebesar 288.170.000. Selanjutnya itu laporan neraca, adanya nama perkiraan, dan saldo. Seperti 111 nama perkiraan kas sebesar 186.741.000. Selanjutnya yaitu laporan neraca saldo, sama seperti laporan neraca tadi, adanya nama perkiraan, dan saldo. Contohnya 111 nama perkiraan kas dan saldonya 186.741.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Messi Sofia. Untuk pembacaan selanjutnya, yaitu kepada Helmi Safitri, dipersilahkan. Di sini terdapat switchboard yang nominal angkanya sama. Terdapat juga item number, contohnya di dalam tabel argumen. Pada
terdapat ada buku from perkiraan, buka from jurnal, buka from data jurnal transaksi. Selanjutnya Switchboard from. Di sini kita bisa mengisi from pelanggan ataupun from mengenai data. Tabel unrelated object. Yang pertama terdapat query laba rugi. Di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama saldo pendapatan, yang kedua saldo, yang kedua saldo biaya, dan yang ketiga laba rugi. Tabel selanjutnya mengenai query modal akhir. Terdapat 4 tabel. Yang pertama saldo modal, yang kedua laba rugi, yang ketiga tambahan modal, yang keempat modal akhir. Selanjutnya query tambahan modal. Di sini juga terdapat 3 tabel yang sama, saldo modal, laba rugi, dan juga tambahan modal. Nominalnya juga sama seperti query modal akhir. Selanjutnya laporan modal akhir. Selanjutnya modal akhir subsystem, subreport. Modal akhir subreport. Di sini terdapat kolom modal akhir yang nominalnya 1.104.032.000, dan juga selanjutnya sama di tabel ketiga 75.395.392.000. Selanjutnya sama, nominalnya sama seperti yang di atas. Ya, ada relationship for tugas kelompok 5 27 Desember 2021. Di sini terdapat 4 kolom. Yang pertama kolom perkiraan terbagi menjadi 2. Yang pertama nomor perkiraan dan juga nomor perkiraan. Yang ketiga ada kolom jurnal, ada tabel bantu jurnal. Di sini terdapat nomor bukti, debit kredit, nomor perkiraan juga jumlah. Selanjutnya terdapat tabel bantu bukti transaksi mengenai ada nomor bukti, tanggal, juga keterangan. Yang keempat, tabel bantu 4. Di sini ada tabel bantu mengenai debit kredit dan juga nilai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Helmi Safitri. Baik, untuk sekian hasil presentasi dari database Microsoft Access kami dari kelompok 5. Kami tutup, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.